Saya ke Bang Bob Hasan terlebih dahulu. Kalau kita telaah Bang ini supaya tidak salah tafsir di tengah masyarakat pasal 228A ini Bang. Bukan hanya evaluasi berkala tapi ujungnya yang dikhawatirkan publik adalah rekomendasi pemberhentian pejabat Bang Bob. Ada hal yang penting harus saya sampaikan bahwa selama ini bahwa komisi-komisi di DPR RI itu melakukan pengawasan ya, dan terus juga melakukan evaluasi. Ya, dan kemudian pasal 228A ini yang diselip ini juga tidak ujuk-ujuk ya, khususnya kalau di 228A ini terkait dengan adanya suatu jabatan di mana prosesingnya melalui uji kelayakan melalui komisi-komisi yang ada, dan di sini maka jabatan tadi itu menjadi penting untuk terus pengawasannya ditambahkan dengan pada saat beliau-beliaunya itu menjabat. Nah, prosesinya tentu sama dengan cara-cara sebagaimana pengawasan kita di DPR RI selama ini yang sudah terjadi. Hanya ini diberikan lagi suplemen lah seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau kita berbicara 228A, tanpa 228A juga berlaku mutantis mutandis. Jadi semua yang sudah melalui fit and proper test dan sebagainya itu perlu diawasi sebenarnya, tetapi sekarang ini kekuatan DPR artinya kekuatan rakyat melalui representasi DPR. Jadi di sini kan karena ada berita-berita dan sebagainya seolah-olah ada DPR nanti melanggar konstitusi dan sebagainya, padahal kita tidak ada yang teriak-teriak dari dulu itu kita melakukan fit and proper test terhadap suatu jabatan-jabatan yang lainnya, KPK lah apa semuanya kan semua masuk fit and proper test. Cuman tingkat pengawasannya ini ditambah, yaitu melakukan evaluasi. Maka ketika kita memberikan rekomendasi hasil evaluasi, kenapa selalu dengan cara berkala? Dan ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam konteks ini kita masih yang berlaku mengikat di DPR RI. Ya, belum gagah Bang Margarito, belum gagah, belum di MD3. Kalau di MD3 nanti lebih gagah lagi gitu loh. Tetapi sekarang ini yang terpenting adalah untuk melanjutkan pasal 226 yang pada intinya jabatan-jabatan tertentu yang melalui gitu ya, fit and proper test tadi ya kan, kalau itu diawasi sampai dengan pelaksanaan jabatannya tanpa tadi. Pasal yang ditambahkan sebenarnya ini, intinya begitu. Tetap saja DPR itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang sekarang dikehendaki itu. Misalnya nih, Anda kapan saja bisa melakukan pengawasan, dan kalau menemukan hal-hal yang aneh-aneh dalam orang-orang itu yang setelah di fit and proper itu yang sudah jadi pejabat itu, disediakan ambil tindakan gitu. Langsung saja eksekusi. Misalnya apa tindakan? Kalau Anda di keadaan normal gitu ya, Anda temukan di berbagai macam negara demokratik yang konstitusional, yang betul-betul by prinsip, konstitusional prinsip itu, apa yang dilakukan? Potong anggaran. Caranya gitu, potong anggaran adalah senjata terbesar DPR dalam membuat, sebut saja begitu ya, mitra tandingnya itu bertekuk lutut. Misalnya, mereka ini kan tidak bisa panggil, Mahkamah Agung, hakim-hakim agung tidak bisa dipanggil. Mereka tidak bisa panggil hakim-hakim konstitusi. Bagaimana caranya mereka sekarang kontrol hakim-hakim agung itu dan atau kontrol hakim konstitusi itu? Panggil sekjennya. Kenapa kalian begini? Kenapa kalian begini? Kenapa kalian begini? Potong anggaran. Mati itu orang itu, tunduk. Ya. Begitu caranya. Itulah cara yang kita dapati di dalam itulah salah satunya Bang Margarito, itu salah satunya yang sangat dimungkinkan untuk juga evaluasi berkala dalam hal anggaran ya kan. Artinya jangan sampai satu terbatas bahwa kita ini tidak bisa menembus ya masing-masing kewenangan dan kekuasaan yudikatif maupun eksekutif, tidak bisa menembus itu. Tetapi jangan lupa bahwa kita ini hadir karena rakyat. Ya, jadi kita tidak bisa berdiam diri, Pak. Enggak. Ketika ada kejadian-kejadian, ada temuan-temuan di suatu rumah yang tidak ada negara yang tidak dibentuk karena DPR ini nggak bisa berdiam diri, tidak akan ada negara gitu ya. Tetapi supaya negara itu benar, tertib dalam dilaksanakan, presiden tidak terjebak dalam soal-soal politik, maka kita bikin rules. Bang Margarito kenapa sangat gusar dengan adanya evaluasi berkala ini, Bang? Tidak, ini ada bahaya juga untuk membantu mereka ini. Begini. Apa yang akan mereka lakukan kalau setelah mereka rekomendasikan nanti dilakukan oleh presiden? Karena katakanlah presiden memiliki pemikir-pemikir atau presiden memiliki keyakinan lain dari yang berbeda dengan mereka, lalu presiden tidak menindaklanjuti apa yang mereka rekomendasi. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan terhadap presiden? Ya, itu kan jadi, kemungkinan yang Bang Margarito perkirakan ya, katakanlah dan sebagainya. Selama ini semua pengawasan tuh berjalan, Bang. Ini hanya menambahkan, menyelipkan, meningkatkan pengawasan.
meningkatkan Setuju. pengawasan. Soal Itu pada intinya gitu. Jadi selama ini jalan kok, pengawasan itu jalan terus, nggak ada yang Cuma berkurang kan jadi gitu loh. soal ini adalah Nah, artinya akhir dari lembaga evaluasi berkala ini atau adalah eksekutif, rekomendasi kepada tadi kan bilang yudikatif itu rekomendasi itu berjalan begitu. sebagaimana mestinya, sebagaimana ketentuan peraturan Rekomendasi yang nanti berlaku. dikeluarkan dalam Kita nggak evaluasi menembus berkala itu kan peraturan tadi yang berlaku, ditulis itu tidak. mengikat. Tadi mengikat kan itu? Mengikat siapa? Tadi kan Mengikat ditulis. di dalam tentunya kegiatan kita yang selama ini dari pasal 226 sampai dengan pasal 228. Mengikat Kalau terhadap itu apa yang fit and proper test dan sebagainya. Di dengan internal atau kita, tanpa bukan mengikat ada kepada pasal yang ada seluruhnya, sekarang Pak. ini juga tetap Tidak saja mungkin, pengawasan kita itu ini dilakukan. legislatif, Pak, gitu loh. Iya, Tiba-tiba dengan atau nyelonong tanpa boy pengawasan kepada yang ada yudikatif sekarang nggak ini kan mungkin, tetap saja gitu loh. pengawasan itu dilakukan. Begitu ya. Masalahnya sekarang adalah dalam penyusupan dalam pensipan pasal itu tadi ada berakhir dengan rekomendasi yang sifatnya mengikat. Mengikat siapa? Itu soalnya. Mengikat keluar Jadi begini, rekomendasi Pak, yang mengikat, tadi kan- mengikat siapa? Mengikat presiden. Tadi kan Abang sudah sampaikan. kalau mengikat bentuk presiden ada daripada bahaya. evaluasi itu bisa saja dengan serangan pakai anggaran, Yes. menggunakan anggaran. Ya. Itu Salah satunya. sarannya kita masukkan, Bang, gitu Ya, loh. ya, Jadi ya. jangan dulu kita bicara bahwa ini rekomendasi. Jadi rekomendasi boleh jadi rekomendasi bersifat bahwa nanti anggaran saya kurangkan ini. Sekjen, maaf kalau di Mahkamah Agung misalkan, Ya, gitu. ya. Karena itu adalah satu jalur kita Ya. dalam konteks berhubungan dengan yudikatif misalkan Ya. seperti itu. Ya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa ini tidak sama sekali menyentuh lembaga peradilan gitu loh. Jadi jangan sampai ada dipolitisir gitu loh bahasa bahwa DPR itu mau nyelonong boy masuk ke yudikatif, masuk ke eksekutif. Jadi kita harus yakin juga bahwa eksekutif juga punya keteguhan ya bahwa Loh, masukan dan sebagainya kami tidak terlepas daripada Nggak bisa pengaduan juga, dari masyarakat, Bo. Bang. Gitu loh. Ente mesti Sehingga kita DPR ada mesti awasi peluang. mesti awasi eksekutif. DPR itu dibikin dari sejarahnya untuk awasi eksekutif supaya eksekutif tidak ngaco. Iya. Jadi mesti awasi mereka, awasi dari waktu ke waktu. Termasuk awasi Setuju. juga Mahkamah Agung, tapi bukan judicial bisnisnya yang dicek. Ya main politik lah di situ itu. Katakanlah Anda mau nembak ini judicial bisnisnya, tetapi covernya itu isi perut mereka yang Anda cari. Misalnya anggaran, pukul di situ habis-habisan. Mesti diawasi, sebab kalau tidak diawasi bahaya juga. Jadi begini, Bang Bob harus dijawab, Bang Bob Hasan kita harus sekalian bisa dijawab sesuai dengan membedakan, judul Bang, kita bahwa pada sore hari ini. pengawasannya ini bukan pengawasan kepada lembaga, Bang. Ya, Oke. jangan lupa. Bukan kepada lembaga. Ini kepada perorangan yang menduduki suatu jabatan atas hasil uji kelayakan dari komisi-komisi yang ada di DPR RI. Iya, Ya ini setuju. jangan harus kita bisa bedakan, Bang. Iya gitu loh, ya. itu Nah, setuju, kontrol itu setuju. Jadi, Cuman kalau yang tadi kita saya misalkan bilang, dari tadi Abang menganalogikan terkait dengan di Mahkamah Agung kesekjenan, ya kita bisa memberikan masukan kepada salah satu atau beberapa oknum-oknum, ya kan Hakim Agung. Ya. Itu kembali kepada bagaimana undang-undang di Mahkamah Agung ya seperti itu. misalnya, sebab itu tadi makanya Kak, jadi ini yang mesti dibikin clear ini ya, apakah rekomendasi itu ditujukan pada siapa? Apakah sifat rekomendasi itu mengikat subjek yang dituju atau tidak? Oke, bukan badan atau organisasi Jadi tapi yang individu. mengikat itu, Bang Bob Bang, Hasan, yang Bang Bob. mengikat itu adalah upaya sebagaimana Ya, tapi- kelanjutan daripada pasal 226 hasil fit and proper test dan sebagainya dan seterusnya, sehingga juga yang sebelum di paripurna dan setelah di paripurna itu pengawasannya dilangsungkan. Itu sebenarnya yang mengikat Baik. itu. Bang Bob. Tetapi bahwa kemudian nanti ke depannya hasil evaluasi itu kita sampaikan, kita tidak akan membenturkan atas kewenangan eksekutif dan yudikatif. That's it, Oke. Bapak Margarito yang Bisa, saya hormati. ente bisa bikin begitu, cuma tempuh cara politik. Baik. Bang Margarito, Begitu, ente Bang putar Bob Hasan. belakang bicara Pak Presiden bla 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 bla, potong begini, misalnya begitu. Siap. Jadi tidak bentuknya terbuka gitu loh, supaya orang tidak Ya, boleh menabrak konstitusi. yang terpenting saya sudah luruskan bahwa ini tidak terkait dengan lembaga, tetapi adalah perorangan yang menduduki suatu jabatan akibat daripada hasil fit and proper test. Terima Gitu. kasih, Jadi tidak Bang ada Bob Hasan. gangguan terhadap apapun Oke, Bob. yang menjadinya niat kita adalah baik bagaimana menampung aspirasi rakyat sehingga tidak kita diam sebagai badan legislatif, apalagi yang hasil fit and proper test tadi berdasarkan jabatan-jabatan melalui komisi-komisi yang ada di DPR Terima RI. kasih Bang Demikian. Bob Hasan, Bang Margarito sudah bergabung Oke, Bob. di Kabar Petang. Terima kasih Bapak-Bapak.